Halo Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar kalian semua? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Nabi Yunus telah kehilangan satu hal penting di dalam hidupnya ketika Nabi Yunus salah menanggapi ataupun kurang memahami arti dari kasih Allah yang terjadi di dalam hidup dan kehidupannya. Dan hal ini juga mungkin saja terjadi di antara kita, di antara orang-orang yang mengaku beriman, yang mengaku percaya kepada Tuhan Allah, tetapi terkadang kita salah menanggapi kasih Allah, kita kurang memahami kasih Allah, dan kita mungkin saja telah kehilangan satu hal penting di dalam hidup kita. Apa itu satu hal penting? Terus simak video ini sampai selesai. Kita akan masuk ke dalam minggu yang kedua BKSN tahun 2023. BKSN minggu yang kedua tahun 2023 diberi judul Kasih Allah Menggerakkan Pertobatan. Bacanya diambil dari Yunus bab 4 ayat 1 sampai dengan 11. Yunus bab 4 sambungan dari Yunus bab 3. Dan sebagai pertanyaan awal saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan. Ketika kita membaca judulnya Kasih Allah Menggerakkan Pertobatan, maka pertanyaan yang timbul, Nabi Yunus harus bertobat dari hal apa? Kita akan mencoba menggalinya di Yunus bab 4 ayat 1 sampai dengan 11. Saya bacakan, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Bapak Ibu dan teman-teman, kita dapat melihat Yunus kesal dan marah dan mulai curhat kepada Tuhan Allah. Bahkan dalam ayat yang ketiga, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Saking kesalnya, saking marahnya, Yunus memilih untuk mati. Dan hal apa yang membuat Yunus kesal kita bisa melihat di bab 3. Di sana dikisahkan bahwa Allah membatalkan rencananya untuk menghukum orang-orang Niniwe. Allah membatalkan murkanya kepada orang-orang Niniwe karena orang-orang Niniwe bertobat. Kita bisa melihat di satu sisi Yunus mengakui, aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tetapi di sisi lain ia kesal dan marah karena kasih Allah yang dikatakan panjang sabar dan berlimpah kasih setia justru tercurah, justru berlimpah kepada orang-orang Niniwe. Yunus kesal dan marah, bahkan ingin mati. Mungkin ini yang terjadi di dalam kehidupan kita yang mengaku percaya kepada Tuhan, yang beriman kepada Tuhan, yang mengakui bahwa Tuhan Allah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, tetapi kita justru terkadang menjadi kesal dan marah ketika kasih setia Tuhan, kesabaran Tuhan tercurah kepada orang-orang di luar kelompok kita, tercurah kepada orang-orang yang mungkin saja telah menjahati kita, yang berbeda agama kepada kita. Kita melihat hal itu menjadi kesal dan marah, dan kita protes kepada Tuhan. Inilah yang saya mau katakan, bahwa satu hal penting di dalam hidup Yunus telah kehilangan hal itu ketika ia kurang memahami kasih Allah, ketika ia salah menanggapi kasih Allah di dalam hidup dan kehidupannya. Satu hal itu ialah damai sejahtera. Ketika kita mulai membatasi kasih Allah kepada orang-orang tertentu, maka kita telah kehilangan damai sejahtera. Kita mungkin menjadi marah, kita mungkin menjadi kesal, benci dan dendam ketika kita melihat orang lain di luar kelompok kita, orang lain yang menjahati kita, ternyata mereka baik-baik saja, ternyata mereka tidak mendapat hukuman dari Tuhan Allah. Kita menjadi kesal dan marah. Mungkin itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita protes kepada Tuhan. Selanjutnya dikatakan, tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Tuhan Allah bertanya kepada Yunus. Tapi Yunus tidak berkata apa-apa. Dikatakan Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya.
Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Jadi Yunus keluar dari kota itu dan mendirikan sebuah pondok untuk melihat apa yang terjadi atas kota itu. Ini mungkin saja mirip-mirip dengan kehidupan kita. Ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, ketika ada orang yang kita anggap berdosa, mungkin kita menantikan hal apa yang terjadi atas orang itu. Setiap hari kita melihat statusnya, setiap hari kita mencari-cari story-nya. Kira-kira hal apa yang akan terjadi pada orang-orang itu? Apakah Allah telah menghukum orang itu? Besoknya kita lihat lagi, apakah Allah telah menghukum orang itu? Maka yang terjadi mungkin saja kita bertambah kesal, kita menjadi gusar, kita telah kehilangan damai sejahtera, sama seperti kisahnya Yunus. Yunus menantikan hal apa yang terjadi atas kota itu. Setelah Yunus keluar meninggalkan kota dan menantikan hal apa yang terjadi atas kota Niniwe, kita masuk pada bagian kedua kisah ini. Tuhan Allah menumbuhkan sebatang pohon jarak untuk menaungi kepala Yunus. Yunus sangat bersuka cita karena hal itu. Namun juga keesokan harinya Tuhan Allah mengirimkan ulat untuk membuat pohon itu layu, dan panas terik datang menghantam kepala Yunus. Yunus menjadi lesu. Di sana ketika Yunus menjadi lesu, Yunus mulai marah lagi kepada Tuhan Allah. Dikatakan, lebih baiklah aku mati daripada hidup, ketika sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu firman Tuhan Allah berkata, layakkah engkau marah kepada pohon jarak itu? Jawab Yunus, selayaknya aku marah sampai mati. Jadi Yunus sangat mudah marah ketika ia kehilangan damai sejahtera, ketika ia salah memahami, kurang memaknai kasih Allah. Mungkin ini yang terjadi kepada kita. Ketika ada hal-hal yang menyenangkan hati kita, kita sangat bersuka cita. Haleluya, puji Tuhan. Tetapi ketika ada hal yang tidak menyenangkan hati kita, yang membuat kita mungkin mengalami yang namanya kesusahan, kesulitan, kita menjadi mudah marah, bahkan mudah protes kepada Tuhan, bahkan mulai merasa lebih baik mati daripada hidup. Inilah yang terjadi pada Nabi Yunus ketika panas matahari menimpa kepalanya. Yunus protes, selayaknya aku marah sampai mati. Selanjutnya Tuhan Allah berfirman, engkau sayang pada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, melalui pohon jarak yang telah dikirimkan kepada Yunus, Allah ingin membuka mata hati Yunus, ingin membuka pikiran Yunus bahwa Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya tidak hanya berlaku kepada Yunus, tidak hanya berlaku kepada kelompok tertentu saja, tetapi Allah sayang kepada Niniwe. Allah juga sayang kepada orang-orang yang berdosa. Allah dengan sabar menantikan pertobatan dari Niniwe. Allah dengan sabar menantikan pertobatan dari orang-orang yang berdosa. Semoga melalui pertemuan kedua Minggu BKSN ini, kita juga dapat menarik pelajaran, kita juga dapat terbuka hati dan pikiran kita bahwa Allah yang maha pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, tidak hanya kita amini di dalam diri kita saja, tidak hanya kita amini hanya untuk kelompok kita saja, tetapi kita juga mau melihat, kita juga mau terbuka hati dan pikiran kita bahwa Allah juga sayang kepada orang-orang yang mungkin saja kita anggap berdosa. Allah selalu sabar menantikan pertobatan orang-orang berdosa. Tugas kita jangan membatasi kasih Allah, kita jangan justru menjadi penghalang limpahan kasih Allah kepada orang-orang yang kita anggap berdosa, kepada orang-orang yang kita anggap di luar kelompok kita, maka tidak pantas, tidak layak menerima kasih, menerima pengampunan dari Allah.
kita mau meneruskan kasih Allah, kita mau mewartakan pertobatan yang Tuhan Allah siapkan kepada siapa saja, sehingga damai sejahtera tetap ada di dalam hati kita, tetap ada di kehidupan kita. Kita jangan seperti kisah Yunus yang menunggu di luar kota menantikan apa yang terjadi atas kota Niniwe, tapi kita mau mendengarkan perintah Tuhan Yesus yang berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar dan orang yang tidak benar. Tuhan Yesus menegaskan kasih Allah untuk semua orang, baik yang baik ataupun yang tidak baik, baik yang benar ataupun tidak benar. Kita mau juga terus mewartakan kasih Tuhan Allah. Kita mau juga mengasihi musuh-musuh kita dan berdoa bagi siapa saja, terlebih bagi yang menganiaya kita. Semoga renungan singkat ini bermanfaat, membuat kita semakin mengasihi, membuat kita semakin terbuka akan kasih Allah kepada siapa saja. Tetap setia, tetap semangat, biar jadilah terang.